Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebar bansos baru berupa bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp200.000 per bulan sampai dengan bulan Maret 2024. Bansos ini dirilis di tengah masa kampanye 2024. Nantinya pencairan bansos tunai untuk 3 bulan dari Januari hingga Maret ini bakal dirapel di depan tepatnya pada Februari bulan ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos baru diberikan secara langsung sehingga warga akan mendapatkan sebesar Rp600.000 sekaligus kepada 18 juta keluarga penerima manfaat. Apakah anggaran program ini kerap naik tiap tahun politik? Apakah bansos rentan dipolitisasi? Apakah demi salah satu pasangan yang terafiliasi dengan penguasa? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik Bung Hanif Kristianto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Kabar baik, Bung Hanif? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan kali ini kita adanya indikasi penyelewengan penyaluran bansos untuk salah satu paslon yang tadi diduga terafiliasi dengan penguasa, dan kali ini juga 3 bulan sekaligus dan akan dibayar di depan. Apakah pemerintah menggunakan program bansos sebagai alat kampanye pendongkrak suara, Bung Hanif? Ya, memang kalau kita mencermati ya masa mendekati pemilu 2024 ini banyak orang yang berspekulasi dan juga membuat suatu gebrakan-gebrakan terlebih penguasa yang memang akan mengakhiri masa pemerintahannya. Dan ini kita bisa melihat bahwa bansos ini menjadi salah satu instrumen alat untuk bisa tadi menjadi kampanye ya yang di covert ya, yang terselubung ya. Kalau kita cermati lebih jauh bahwa tentu yang dilakukan oleh penguasa juga menunjukkan keberpihakan kepada satu paslon misalnya kaitannya dengan pemilihan presiden. Dan ini menjadi sangat disayangkan ya, bagaimana ketika beberapa pihak ya itu diminta bersikap netral ya. Tapi di sisi lain para penguasa juga memberikan loyalitas dan dukungan politiknya. Dan sekali lagi eh, masyarakat kita juga menjadi masyarakat yang suka ya dengan orang-orang yang tampak terlihat ya nyata di depannya memberikan sebuah sumbangsi atau bantuan. Nah, maka itu yang diingat karena ketika pemilu dekat apa yang paling diingat ya tentu tiada lain kadang-kadang ya berupa pemberian bantuan atau yang lainnya. Nah, itu satu sisi. Di sisi yang lain ini juga meninggalkan kesan yang seolah-olah ya penguasa itu memberikan perhatian yang lebih kan begitu ya. Sebelum nanti mengakhiri masa jabatannya. Kan pemimpin itu kan nanti akan dikenang ya seperti apa selama mereka dia memimpin. Apakah banyak kebaikannya atau justru sebaliknya. Nah, seperti itu Mas Anggi. Baik, Bung Hanif, dan apakah memang politisasi bansos efektif untuk mendongkrak popularitas menurut Anda, Bung Hanif? Ya, ini menjadi salah satu ya cara yang efektif untuk mendongkrak suara. Pasalnya apa? Masyarakat kita ini kan eh, secara politik dia belum begitu melek ya, dalam artian melek terlebih kaitannya dengan apa sih maksud dan tujuan pemberian bansos ini kan begitu ya. Sebetulnya kalau kita amati pemberian bansos itu biasa saja. Kenapa? Karena memang ya seharusnya penguasa itu seperti itu, menjamin kebutuhan sandang, pangan, dan papan rakyatnya kan gitu ya. Memang hal yang biasa. Namun kalau kita tarik pada konteks pemilu maupun aspek politisasi bansos ini, maka ini juga bisa menjadi pendongkrak suara. Terlebih juga ada salah satu paslon yang ingin melanjutkan visi misi dan juga apa yang telah dicanangkan oleh presiden kali ini kan begitu ya. Ya, ditambah lagi juga masih dalam keluarga presiden ya. Nah, ini yang juga menjadi sebuah catatan penting bagi kita. Nah, lalu catatan yang kedua kalau kita amati ya, maka ini sebetulnya bentuk komunikasi politik ya yang dilakukan oleh penguasa dalam artian bukan secara lisan tapi secara praktek ya. Ya, jadi pemberian ya.
tanpa kata-kata itu sudah terwakili. Apalagi nanti kalau di bansos juga ada gambar ya salah satu paslon ataupun juga ada gimmick-gimmick politik yang itu juga menunjukkan dukungan kepada paslon tertentu. Nah, dan sekali lagi eh, masyarakat juga tidak boleh abai ya dan juga menutup mata gitu loh ya bahwa pemberian bansos ini ya bukan karena satu atau dua atau tiga atau yang lain ya terkait dengan dukungan kepada salah satu paslon, tapi lebih lihatlah bahwa ini adalah sebetulnya kewajiban penguasa dan ya tidak hanya kok cuman dirapel selama 3 bulan langsung ya sampai Maret diberikan kali ini ya tapi ya seterusnya kenapa ya karena hidup ini kan ya terus berlanjut kan gitu ya bukan berhenti pada ketika bansos sudah diberikan lalu selesai hidup kan tidak. Nah ini juga menjadi catatan penting seperti itu Mas Anggi. Baik Bung Hanif, dan juga apakah memang politisasi bansos ini selama masa kampanye dinilai sebagai penyalahgunaan uang rakyat yang sangat serius dan mencederai kepentingan rakyat, Bung Hanif? Nah makanya yang perlu kita telisik lebih jauh adalah sumber dananya dari mana ya bansos ini ya. Apakah memang bansos ini sumber dananya dari utang luar negeri misal ya atau memang dari APBN pos-pos APBN yang sudah dianggarkan misalnya melalui Kementerian Sosial. Nah seperti itu. Nah memang apa yang dilakukan oleh penguasa itu kan ya tentu dalam agenda politik kan gitu ya. Nah dan kalau ini disalahgunakan ya kepentingan ini maka ya ini sangat disayangkan ya sekali lagi. Nah, terlebih juga uang rakyat kan gitu ya. Yang seharusnya ya tidak cuma dibansos tapi juga untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, ini yang juga menjadi. Nah, berikutnya penyelewengan ini bisa jadi tampak ya kalau ini juga dikaitkan dengan kontestasi politik yang ada di negeri ini ya. Nah, alhasil apa? Bahwa ketika seseorang itu berkuasa ya dan ketika berkuasa itu tidak memiliki satu amanah ataupun juga kefahaman terkait bagaimana mengurusi urusan rakyat maka apapun akan dilakukan ya meski itu menyelewengkan uang rakyat. Nah kita juga bisa mencermati ya bagaimana juga banyak kepala daerah ya yang itu juga terlibat korupsi, ada yang uang pajak itu insentif pajak ya bagi pegawai pakainya disunat ya untuk kepentingan misalnya kepala daerah ya kan atau juga proyek-proyek yang lain yang juga ini saling berkelindan ya, terkait dengan itu ya. Nah karenanya nanti kalau kita menemukan ya ini kan masih dugaan ya apakah ini juga penyelewengan uang rakyat atau semuanya tapi kalau kita cermati lebih jauh bahwa ini juga termasuk dalam politisasi ya terkait dengan bansos ini ya. Nah terlebih juga kaitannya juga dengan kontestasi politik. Nah, seperti itu Mas Anggi. Baik, dan apakah memang dalam sistem kapitalistik hari ini persoalan penyaluran dana bantuan memang bukan hanya persoalan teknis berupa saran-saran, data ganda atau mekanisme berbelit jumlah atau besaran dana yang dialokasikan negara untuk rakyat seringkali mengusik rasa keadilan publik. Bagaimana tanggapan Anda, Bung Hanif? Ya, memang kalau kita cermati dari ini ya, kadang-kadang kita juga agak lucu ya. Eh, Masalah administratif saja ini menjadi polemik yang belum juga usai. Saya juga nggak paham apakah itu ada kepentingan bisnis misalnya ya sehingga nggak selesai-selesai ya. Nah, sehingga ada data ganda, kemudian juga datanya tidak valid, salah sasaran dan sebagainya. Nah, ini juga perlu diperhatikan bagi siapapun yang akan mengelola negeri ini. Pasalnya masalah administrasi ini menjadi masalah urgent ya terkait dengan persebaran bantuan sosial kepada masyarakat. Nah, ini dan terlebih lagi kalau kita cermati juga ini kan juga di era digitalisasi ini juga sebenarnya sangat mudah gitu ya untuk mendeteksi, mentabulasi siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan dan juga menginventarisir ya syarat-syaratnya dan sebagainya. Ya. Ya kalau bisa tentu kepada semua rakyat ya tanpa membedakan. Nah, tentunya ini yang kita inginkan begitu. Kenapa? Ya karena kalau kita kembali kepada kewajiban penguasa itu kan memenuhi sandang, pangan dan papannya kan begitu.
tidak cuma diberi dalam satu momen tertentu ya. Ya, pertanyaan kan juga apakah cukup ya dengan uang misalnya 600.000 ya kan per bulan ya. Itu kalau satu bantuan ya. Terus juga bagaimana apakah penguasa juga tidak berpikir untuk menciptakan lapangan kerja, kemudian ekonomi yang tumbuh dan menyejahterakan, lalu juga mengelola sumber daya alam ini yang akhirnya kemanfaatannya diberikan kepada rakyat secara meluas kan juga itu harus dipikirkan. Nah, yang terakhir kalau kita di sini mengamati tadi ya data ganda, kemudian eh, double ini kan juga rawan terkait dengan apa penyelewengan. Kan sering kita juga melihat bahwa ada nama itu ternyata sudah meninggal, kan gitu ya. Nah, ada nama ternyata itu ya nama ganda dan sebagainya. Sehingga ada rawan di situ rawan manipulatif dan juga koruptif, kan gitu ya. Nah, lagi-lagi ini terkait dengan keamanan penggunaan eh, uang negara ya. Nah, kalau tidak ada rasa amanah atau memang tujuannya untuk mengambil keuntungan dari uang negara ini, apakah itu untuk kepentingan politik, kepentingan kampanye, kepentingan partai, kelompok, dan sebagainya. Nah, tentu ini juga sangat lebih menyedihkan lagi kan gitu. Yang apa seharusnya uang rakyat, uang dari rakyat itu juga kembali rakyat. Nah, ternyata apa? Uang dari rakyat kembali kepada pejabat. Nah, ini ini sangat miris begitu Mas Anggi. Baik, terakhir Bung Hanif, bagaimana perspektif Islam terkait bantuan sosial ini, Bung Hanif? Ya, sebetulnya kalau di dalam perspektif Islam itu kan sangat mulia ya. Jadi dalam anggaran terkait dengan anggaran negara di dalam kepentingan itu ada namanya Baitul Mal ya. Baitul Mal yang mengelola anggaran, ada pos-posnya ya kan. Nah, ini ya. Kemudian pendapatannya juga dalam bentuk ada juga dari zakat ya, ada juga infak sedekah ya dan wakaf, ada juga terkait dengan pendapatan pengelolaan dari sumber daya alam. Nah, jadi kalau beda dengan instrumen kapitalisme ya, yang anggaran negara itu lebih kepada pajak gitu ya. Jadi pajak lebih diunggulkan daripada mengelola sumber daya alam yang sudah disediakan oleh Allah di negeri ini yang begitu melimpah. Nah, karenanya satu di dalam Islam bahwa seorang pemimpin itu kan al-imam muro'in ya, bahwa mas'ulun an ro'iyati. Jadi pemimpin itu seperti penggembala dan yang akan diminta itu pertanggungjawaban terhadap apa yang dia gembalakan. Nah, karenanya penguasa ya di dalam Islam akan mengurusi urusan rakyat itu secara keseluruhan. Ya, ya tadi baik itu sandang, pangan, papan ini kan urusan terkait dengan kebutuhan pokok yang mendasar. Nah, selebihnya nanti terkait dengan pendidikan, keamanan, kesehatan, negara juga akan memfasilitasi ya dengan cara yang gratis kan. Kalau tidak gratis ya dengan cara apa ya biayanya yang sangat murah. Artinya apa? Pelayanan publik itu juga menjadi prioritas terhadap rakyatnya. Nah, mindset yang dibangun di dalam Islam itu kan mindset pelayanan ya, bukan minta dilayani atau memang mencari keuntungan ketika dia berkuasa. Nah, sebab apa? Ya pertanggungjawabannya tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan model sistem politik demokrasi yang ditopang oleh ekonomi kapitalisme ya. Mereka kadang-kadang ya bisa manipulatif, ya laporan-laporan disampaikan juga mungkin tidak sesuai faktualnya kan gitu ya. Dan banyak juga kebijakan yang tidak pro rakyat. Karenanya kita tidak hanya bicara masalah bantuan ya kalau di dalam Islam. Justru bagaimana gitu ya terciptanya ya sandang pangan papan ini bisa terpenuhi ya kepada setiap individu manusia, ya kan? Karena apa? Yaitu kebutuhan manusia, kebutuhan yang paling mendasar. Dan negara harus menjaminnya itu. Nah, ini yang mindset yang mungkin tidak dimiliki oleh para penguasa di dalam sistem demokrasi atau sistem selain Islam kan begitu ya. Nah, karenanya makna di dalam politik Islam yang agung itu kan bagaimana mengurusi urusan rakyat baik dalam negeri maupun luar negeri yang itu juga ditopang dengan syariat Islam yang rahmatan lil alamin. Seperti itu Mas Anggi. Baik, jazakallah Bung Hanif untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Hanif dengan kesah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Ya, terima kasih Mas Anggi. Sama Bung Hanif. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti.
Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.